Halo semua, ini Mr. Ben. Kita akan lanjut lagi mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Oke, jadi apa sih perbedaan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Nah, yang di sebelumnya kan kita sudah belajar persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang sih apa bedanya ya dengan fungsi kuadrat? Oke, jadi kalau persamaan kuadrat, itu kan bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau fungsi kuadrat itu di sini kita pakai fx gitu ya. Jadi fx itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c begitu. Nah, biasanya supaya dapat digambarkan grafiknya, maka fx itu diganti menjadi y gitu. Sehingga bentuk umumnya berubah menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, begitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih kita bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat? Nah, ini paling gampang caranya itu adalah dengan membuat tabel begitu. Nah, jadi langsung ke contoh saja biar kita lebih memahami. Oke, jadi contoh ya. Nah, soalnya gambarkan grafik fungsi kuadrat ini ya. Oke, jadi langkah pertama adalah tentu kita menganggap bahwa fx-nya itu adalah y ya. Sehingga kita peroleh y itu adalah sama dengan x kuadrat dikurangin 2x dikurangin 3. Nah, lalu kemudian kita membuat tabel. Jadi tabelnya itu ada x, terus ada y-nya. Nah, ini x-nya ini kita ambil mulai dari berapa gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita pikirkan dengan cara kita hitung terlebih dahulu simetrinya ya. Nah, tapi sebenarnya simetri itu nanti baru kita bicarakan. Nah, jadi kita mulainya itu dari ini kalau kita hitung simetri, maka jadi sampai 1 gitu kan. Nah, maka biasanya itu kita mulai dari 2 buah x di sebelumnya, yaitu mulai dari negatif 1 gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan 2 buah nilai x sebelumnya. Lalu di sini baru sumbu simetrinya, lalu tambah 2 lagi begitu. Jadi di sini itu 1 itu perannya sebagai sumbu simetri. Nah, mengenai sumbu simetri ini nanti baru kita pelajari. Nah, jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kalau misalkan x-nya ada negatif 1, y-nya berapa? Jadi kita hitung. Jadi kalau x-nya adalah negatif 1, maka y-nya berarti kita masukkan ke x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, jadi x-nya kita ganti negatif 1, lalu kemudian kita hitung. Nah, jadi 1, ini min kali min plus 2 kurang 3. Oke, hasilnya berapa ya? 3 kurang 3. Hasilnya 0 ya. Nah, berarti di sini adalah 0 nih. Nah, lalu kemudian kalau x-nya adalah 0, itu y-nya berapa? Nah, itu tinggal kita masukkan pula ke fungsi ini lagi. Jadi 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 3 gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulisnya negatif 3 gitu ya y-nya. Kalau x-nya 1 bagaimana? Nah, itu cari lagi ya. Jadi kalau x-nya 1, maka kita masukkan ke ini lagi. Dan seterusnya gitu ya, untuk semua nilai x ya. Jadi kita hitung. Gitu. Nah, yang keempat. Kalau 2, bagaimana? Nah, gitu ya. Negatif 3. Kalau 3, oke.
0 ya. Oke, jadi 0. Nah, maka kita sudah mendapatkan tabel seperti begini. Nah, jadi kita tinggal gambarkan grafiknya. Cara gambarkannya adalah, jadi dua buah ini, X sama Y, ini bisa menghasilkan sebuah titik koordinat. Jadi negatif 1, X-nya, Y-nya 0, maka kita peroleh koordinatnya adalah negatif 1, 0. Sedangkan ini 0 sama negatif 3, kita dapat koordinatnya adalah 0 sama negatif 3 gitu ya. Ada seterusnya nih. Jadi kita peroleh 5 buah titik. Nah, ini akan kita gambarkan atau kita plot ke bidang Cartesius. Nah, untuk lebih mudah ini saya hapus supaya kita ada tempat untuk bisa gambar ya. Yang kita hapus ya. Nah, jadi tadi sudah saya hapus, lalu kemudian saya sudah membuat sumbu Y dan sumbu X. Nah, jadi tinggal kita beri panah di keempat ujungnya. Nah, di sini berarti 0 ya, di tengah-tengah ini. Nah, ini berarti sumbu Y, kita kasih nama Y, dan ini sumbu X, kita kasih nama X gitu. Lalu kita kasih angka ya di sumbunya. Jadi di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Nah, kalau ke atas itu ya berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini juga sama nih, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, ini lengkapin saja kalau perlu gitu ya. Oke. Kemudian sekarang negatif 1,0 itu di mana? Berarti X-nya negatif 1, Y-nya 0 ya. Negatif 1 dan Y-nya 0. Ya, berarti di sini dong. Nah, mungkin saya pakai warna lain saja. Warna merah. Nah, ini negatif 1,0. Oke ya. 0, negatif 3, X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3 ke bawah sini. Di sini. Lalu, X-nya 1, Y-nya negatif 4. X-nya 1 di sini, Y-nya negatif 4. Berarti di bawah sini ya. Nah. Oke, X-nya 2, Y-nya negatif 3. X-nya 2, Y-nya negatif 3. Di sini lagi. Oke. Lalu X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, jadi kelima titik ini kita hubungkan. Oke, maka kita akan peroleh gambar grafik seperti ini. Ini agak itu ya. Agak dilebihkan ya kan. Ya, jadi grafiknya itu akan bentuknya seperti begini. Ya, jadi begitu ya. Oke. Nah, berdasarkan grafik ini, apa yang bisa kita dapatkan gitu ya. Oke, pertama-tama kita bisa menggambarkan sebuah garis tegak yang membelah grafik tersebut menjadi dua bagian. Nah, begitu. Garis ini itu disebut sebagai sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini mempunyai rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, sekarang ada apa lagi yang bisa kita dapatkan? Jadi kita bisa mendapatkan dua buah titik potong dengan sumbu X, gitu ya. Dua titik potong dengan sumbu X. Saya pakai warna hijau aja. Warna biru aja ya. Nah, ini. Nah, dua buah titik potong dengan sumbu X. Jadi ini misalnya ini titik A. Ini titik B. Maka titik A dan B itu adalah disebut titik potong sumbu X gitu ya. Nah, titik potong sumbu X itu dapat dicari dengan memisalkan Y itu adalah sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena titik potong ini berada pada sumbu X, yaitu Y-nya 0. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan titik ini. Misalnya ini namanya titik C ya. Oke. Titik ini. Nah,
Jadi titik C itu merupakan titik potong sumbu sumbu Y ya. Nah, jadi titik potong sumbu Y kalau kita perhatikan itu X-nya 0. Nah, maka dapat diperoleh dengan cara memisahkan X-nya itu adalah 0. Kemudian mencari titiknya. Jadi kalau Y-nya 0, maka diperoleh titiknya itu adalah sekian, 0. Kalau X-nya 0, berarti kita peroleh titiknya adalah 0, sekian. Nah, gitu ya. Ya, dalam hal ini titik A-nya itu kan adalah negatif 1,0 ya. Nah, jadi sekian, 0. Titik B-nya itu adalah 3,0. Jadi sekian, 0. Jadi titik yang sekian, 0 itu disebut titik potong sumbu X. Sedangkan titik C, ini kita jelas lihat ini adalah 0, negatif 3. Jadi titik potong sumbu Y, ciri khasnya adalah 0, sekian. Ya, begitu ya. Oke. Kemudian ada satu lagi titik yang cukup penting di sini. Itu adalah titik yang berada pada puncak di sini ya. Nah, ini disebut dengan titik puncak. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan XP, YP. Jadi XP itu P-nya itu singkatan dari puncak. Jadi X puncak sama Y puncak. Ini koordinat titik puncak gitu ya. Kalau kita perhatikan XP di sini ya sama aja dengan X-nya sumbu simetri ya. Nah, misalnya YP itu rumusnya apa? Nah, YP itu dapat kita cari dengan dua cara. Cara pertama itu adalah substitusi XP ke fungsi kuadratnya. Nah, cara yang kedua itu menggunakan rumus. Yaitu apa? Jadi YP itu adalah negatif dari D per 4A gitu ya. Ya, masih ingat D ya? Yaitu B kuadrat dikurangin 4AC. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat apa sih hubungan antara nilai A dan nilai D dengan fungsi kuadrat grafiknya gitu ya. Oke. Jadi apa? Hubungan koefisien X pangkat 2 alias nilai A ya. Dan diskriminan lambangnya D ya. Oke. Dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi ada 6 kemungkinan. Jadi nilai D itu bisa negatif, nilai D bisa sama dengan 0, dan nilai D bisa pula positif gitu ya. Sedangkan nilai A itu bisa negatif, dan nilai A juga bisa positif gitu ya. Akan tak boleh sama 0 ya. Oke, jadi kita bikin terlebih dahulu tabelnya biar lebih memudahkan ya. Nah, jadi kita peroleh tabel seperti begini ya. Nah, jadi kalau D-nya negatif dan A-nya negatif, maka A-nya negatif berarti dia bentuknya itu adalah seperti N, karena dia terbuka ke bawah. Kalau A-nya positif, maka bentuk grafiknya itu kayak U. Ya, orang bilang bahwa dia terbuka ke atas. Nah, begitu ya. Sedangkan kalau D-nya kurang dari 0, itu berarti tidak ada titik potong sumbu X. Nah, maka kalau dia sumbu X-nya begini, maka grafiknya adalah ada di bawah sumbu X, begitu. Kalau yang bentuknya U, karena dia tidak memotong sumbu X, berarti bentuk U-nya mesti harus ada di atas sumbu X. Nah, begitu. Nah, oke ya. Kalau D sama dengan 0, itu berarti dia menyinggung sumbu X. Nah, jadi kalau misalnya dia ada sumbu X begini,
maka dia bentuknya N, berarti dia menyinggung begini. Menyinggung. Jadi cuman ada sebuah titik potong. Nah, ini ya, itu disebut titik singgung. Nah, kalau dia bentuknya U, ya berarti dia begini. Nah, jadi dia apa? Menyinggung. Ini ya di sini ya, di satu buah titik potong alias titik singgung. Kalau D-nya lebih besar dari 0, artinya dia memotong sumbu X di dua titik. Berarti kalau misalnya bentuknya kayak N begitu, dan ini adalah sumbu X, maka kalau dia memotong dua titik, ya berarti begini. Nah, jadi di sini ada dua buah titik potong, gitu ya. Kalau bentuknya adalah U, berarti dia begini. Misalnya ini sumbu X. Nah, maka dia begini. Jadi ada dua buah titik potong. Begitu. Ya. Oke, mungkin kita lihat contoh soal. Nah, jadi dari fungsi kuadrat berikut, yang ini, tentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, persamaan sumbu simetri, koordinat titik puncak, dan grafik fungsinya. Oke, jadi yang pertama terlebih dahulu kita tentukan, yaitu titik potong atau kita singkat tipot sumbu X itu ya. Nah, jadi titik potong sumbu X itu kan kita peroleh dari Y sama dengan 0 ya. Nah, maka karena di sini Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8, berarti kalau Y-nya 0, berarti kita peroleh X kuadrat kurang 2X kurang 8 ini mesti sama dengan 0. Ya, tinggal kita faktorkan ya. Jadi dicari dua buah bilangan yang dikalikan negatif 8 ditambah negatif 2. Ya, tentu negatif 4 sama positif 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, maka kita peroleh X-nya itu adalah 4 atau X-nya itu adalah negatif 2. Nah, berarti titik potongnya sumbu X-nya itu adalah apa? 4,0 dan negatif 2,0 gitu ya. Nah, berikutnya kita akan cari titik potong sumbu Y. Oke, jadi kita singkat di tipot sumbu SB Y gitu ya. Itu kan berarti X-nya itu 0. Nah, maka berarti kan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Kalau X-nya ganti 0, maka jadi begini. Nah, 0 kuadrat itu kan berarti 0 ya. Ini 2 kali 0 juga 0. Nah, maka kita peroleh 0 kurang 0, 0 kurang 8 negatif 8. Jadi kita peroleh Y-nya itu negatif 8 pada saat X-nya 0. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya itu negatif 8. Maka kita memperoleh titik potongnya itu adalah apa? 0, negatif 8. Ini ya. Oke, berikutnya yang C itu adalah persamaan sumbu simetri. Jadi persamaan sumbu simetri, oke, itu adalah X sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, dari soal ini kita sangat jelas bahwa A-nya itu adalah 1 ya, sedangkan B itu negatif 2 dan C-nya adalah negatif 8. Nah, maka berarti kalau kita masukkan ke situ, diperoleh apa? Negatif dari B. B-nya negatif 2 dibagi 2 kali A. A-nya 1. Nah, maka ini diperoleh negatif dari negatif 2 bagi 2. Ini hasilnya negatif 1. Jadi kita peroleh apa? X sama dengan negatif dari negatif 1. Oke, negatif dari negatif 1 itu kan berarti hasilnya Y positif ya. Nah, maka jadi diperoleh X-nya itu sama dengan 1. Ini merupakan persamaan sumbu simetri. Ya, ingat ya, persamaan sumbu simetri mesti harus tulis X-nya loh ya. Jangan cuma bilang persamaan sumbu simetri 1, karena ini persamaan. Mesti ada tanda sama dengannya. Oke, lalu kemudian berikutnya adalah koordinat titik puncak. Oke, jadi koordinat titik puncak itu kan adalah XP, YP ya.
Nah, ini XP-nya sebenarnya kita udah dapat sih 1 gitu ya. Berarti tinggal kita cari YP. Ya, karena YP itu pakai D, berarti kita cari D terlebih dahulu. Yaitu B kuadrat dikurangin dengan 4AC. Oke, B-nya berapa? Negatif 2. Kalau dikuadratkan, nah gitu ya. Kurangin dengan 4 kali 1 kali C-nya negatif 8. Nah, ini hasilnya 4. Ini negatif kali negatif positif. 4 kali 1, 4. Kali 8, 32. Oke, jadi kita kalau dijumlahkan 36. Nah, maka YP-nya itu adalah negatif D per 4A. Oke, jadi kita masukkan, jadi negatif 36 dibagi 4 kali A-nya apa nih? A-nya adalah 1 ya. Oke, 1. Jadi diperoleh negatif dari 36 bagi 4, yaitu negatif 9. Nah, karena YP-nya negatif 9, sedangkan XP-nya adalah 1, maka titik puncaknya itu sangat jelas adalah apa? 1, negatif 9. Nah, gitu ya. Atau YP-nya juga bisa kita cari dengan cara memasukkan 1 ke persamaan tersebut, gitu ya. Jadi 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1 2. Jadi negatif 1 kurang 8, negatif 9. Nah, sama aja ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita diminta untuk gambarkan grafik fungsinya. Nah, untuk gambar grafik fungsi, itu karena kita sudah punya banyak bahan, jadi persamaan simetrinya sudah ada. Titik potong sumbu X sama titik potong sumbunya sudah ada. Sama koordinat di puncak sudah ada. Jadi semua ini kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita bikin tabel supaya grafiknya lebih mulus, begitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini X-nya ini kan dari negatif 4 sama dari 4 sampai negatif 2 gitu ya. Terus ini Y-nya puncaknya itu paling bawahnya itu ada negatif 8. Oh, puncaknya negatif 9 ya kan. Ya, titik potong sumbu Y-nya negatif 8 gitu ya. Berarti kan harus bikin sampai negatif 9 nih. Ya, gitu ya. Oke, jadi kita bikin. Nah, jadi saya sudah bikinkan sumbunya. Ya, tinggal panah saja ya. Dipanah keempat sisinya. Nah, di sini kasih 0, nama sumbu Y, sumbu X, gitu ya. Oke, kasih angkanya. Dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Ini 162. Oke. Nah, pertama-tama mungkin kita gambarkan apa dulu nih? Titik potong sumbu X. Jadi ada 4,0 sama negatif 2,0. Jadi 4,0 ini negatif 2,0. Nah, lalu titik potong sumbu Y. Jadi 0, negatif 8. Oke, 0, negatif 8 di sini. Lalu kemudian titik puncaknya 1, negatif 9. Oke. 1, negatif 9 di sini. Nah, maka ini otomatis titik puncaknya ini berarti tegaknya ini adalah sumbu simetrinya. Jadi kita langsung gambarkan garis atau sumbu simetrinya. Oke, biasanya sih putus-putus gitu ya. Nah, putus-putus saja gitu ya. Pakai warna merah aja. Pakai warna merah saja biar lebih kelihatan ya. Nah, oke, jadi sumbu simetri ini adalah membagi grafiknya di kiri kanan sama besar ya. Oke, berarti dengan kata lain kalau kita lihat di sini ada negatif 8 gitu, berarti di sini juga harus ada titiknya gitu ya. Ya, karena dia kan sama besar ya, kayak ini ya. Nah, di sini juga ada begitu. Nah, sekarang yang 3 ini kita belum ada nih.
sama negatif 1 ini ya. Nah, jadi 3 ini kita cari terlebih dahulu biar kurvanya lebih mulus. Gitu. Caranya kita masukkan X sama dengan 3 ke Y sama dengan apa tadi? X kuadrat kurang 2X kurang 8 ya. Oke. X kuadrat kurang 2X kurang 8. Jadi kita masukkan X-nya 3. Oke, dapat 9 kurang 6 kurang 8. Jadi 3 kurang 8 dapat negatif 5. Maka berarti diperoleh X-nya 3, Y-nya negatif 5. 3, negatif 5. 3, negatif 5 berarti sini. Nah, karena ini jaraknya 2 dari sini, berarti sini jaraknya 2 ke sana itu juga merupakan titiknya. Karena dia kan sungguh simetri ya. Jadi kiri kanannya sama ya, kayak cermin gitu. Nah, jadi kita sudah memperoleh yang lebih mulus ya. Nah, kalau sudah lebih mulus, maka langsung kita gambarkan saja. Itu ya. Oke, jadi kita pilih apa nih? Langsung digambarkan ya. Jadi seperti begini. Nah, semua titiknya itu dihubungkan ya. Semua titiknya dihubungkan. Nah, jadi ke sana ya. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat grafik fungsinya ya. Oke. Nah, demikianlah mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita akan lanjutkan lagi materinya di video berikutnya. Dah.